Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Untuk contoh soalnya, kemarin sudah Ibu minta kalian menyalin. Bisa dilihat buku catatannya, atau yang punya LKS silahkan dibuka di halaman 35. Di sana tersaji data seperti ini. Yang pertama-tama harus kita kerjakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah menghitung banyaknya data. Banyak data itu banyak bilangan yang ada di sini. Bisa dihitung aja dari kiri ke kanan. Ini ada 9 kolom. Kemudian ke bawahnya ada 8 baris. Nah, kita kalikan aja 9 kali 8 itu ada 72. Kemudian yang ini tambahannya di bagian bawah ini ada 8 data. Jadi 72 ditambah 8, maka banyak datanya adalah 80. Kemudian yang berikutnya, kita harus menentukan data terbesar atau nilai yang paling besar. Di sini data maksimum juga biasa disebutnya. Yang paling besar di sini datanya adalah 99. Ini. Nah, kemudian data terkecilnya lagi yang kita cari atau simbolnya X1 atau disebut juga data minimum. Data minimumnya di sini adalah 35. Kemudian yang berikutnya, kita menghitung rentang. Rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. 99 dikurang 35, hasilnya 64. Kemudian yang berikutnya menentukan banyak kelas dengan aturan Stargauss, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi yang ini, 80, jadi 1 ditambah 3,3 log 80. Cara menghitungnya, log 80-nya ini dulu yang dihitung. Silakan gunakan kalkulatornya. Tekan log, kemudian 80. Hasilnya ini dari log 80. Kemudian yang berikutnya kalikan bilangan ini dengan 3,3. Nah, hasilnya 6,280196538, baru terakhirnya ditambah 1. Nah, jadi menghitungnya jangan terbalik. Dari belakang dulu, bukan dari depan. Nanti hasilnya salah. Kita bulatkan. Bulatkannya ke bawah aja menjadi 7. Jadi banyak kelasnya 7. Untuk banyak kelas itu selalu bilangan bulat. Tidak boleh desimal atau tidak pakai koma. Yang terakhir menentukan panjang interval kelas. Rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya tadi sudah dihitung di awal yaitu 64. Banyak kelasnya 7. 64 dibagi 7 itu 9,14. Dibulatkan, kalau panjang interval kelas itu dibulatkannya ke atas, jadi 10. Nah, tabelnya sudah ada di sini, sudah kalian catat juga. Yang pertama interval kelasnya ini disebut kelas pertama yang ini, 35. Kenapa mulai dari 35? Karena tadi data terkecilnya adalah 35. Kemudian panjang kelasnya ada 10. Nah, jadi dari 35 ditambahkan sampai 10 bilangan, maka hasilnya 44. 35-nya diikutkan menghitungnya, 35, 36, 37, dan seterusnya. Sampai 10 bilangan, maka terakhir bilangannya adalah 44. Atau gampangnya, 10 ini kita kurangkan 1, berarti 9. 35 ditambah 9, 44. Nah, kelas kedua, ini kelas berikutnya, 44 di sini ditambah 1, jadi 45. Tambah 9 lagi, 54. Dan seterusnya seperti itu sampai 7 kelas. Tadi kan yang ini, banyak kelasnya ada 7. Jadi kelas terakhirnya adalah 95 sampai 104. Kemudian dari mana dapat frekuensinya? Nah, lihat di tabel sini. Di data yang di awal tadi, dari 35 sampai 44, kenapa di sini frekuensinya ada 4? Kita cari nilai yang masuk di interval 35 sampai 44. Ini ada yang pertama 35. Cari lagi sampai ke kanan, kemudian lanjut ke baris berikutnya. Ada 38. Kemudian baris ketiga ada di sini 40. Kemudian baris berikutnya lagi 43. Nah, di bawahnya baris berikutnya tidak ada lagi. Semuanya lebih dari 44. Jadi, frekuensi interval kelas pertama itu ada 4. Yang masuk di sana yaitu 35, 38, 40, dan 43. Demikian seterusnya. Mencari 3, 10, 22 itu dihitung seperti itu. Total frekuensi yang ini harus sama dengan banyak data yang kita hitung di awal tadi, yaitu 80.
Apabila totalnya nanti tidak 80, artinya ada kesalahan kita menghitung frekuensinya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.